esensinya bagi salah. Boleh saya tanya-tanya Pak ya? Boleh. Selama ini kan Bapak selalu menangani beberapa kasus yang ada di sekolah. Kasusnya ini kan perlu pengambilan keputusan. Nah, keputusannya ini kan kadang-kala ada keputusan yang dilematik. Kita bingung untuk memilih yang benar, mana yang paling benar, dan juga keputusan yang termasuk keputusan itu antara benar atau salah. Menurut Bapak ada nggak Pak kasus yang seperti itu Pak di sekolah itu? Sebenarnya kalau saya mengambil keputusan itu ibarat dalam bahasa psikologi itu keputusan hati. Keputusan hati itu mana resiko yang paling kecil, konsekuensi yang kecil, paling kecil. Karena mau ambil keputusan A mesti ada risikonya, ada konsekuensinya. Mau ambil keputusan B mesti ada konsekuensinya. Cuman antara dan B itu mana konsekuensi yang paling kecil? Mesti gitu. Jadi yang resikonya kecil ya? Konsekuensi yang paling kecil. Kalau saya tidak lupa itu dulu bahasa mengambil keputusan kata hati. Kata hati ya Pak. Kalau begini Pak, mungkin Bapak selama ini kan suka mengambil keputusan di sekolah Pak. Kasus-kasus, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan antara yang benar dengan salah atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan. Maksudnya itu bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, apakah selain dengan kata hati atau ada pertimbangan lain Pak sesuai dengan nilai-nilai sendiri, terutama kayak keadilan, sesuai dengan peraturan. Keputusan yang dimaksud keputusan salah atau keputusan benar itu kita tidak bisa menilai suatu keputusan itu salah. Tetap benar dan salah itu milik salah itu milik manusia, dan benar itu memang tauhid dari Allah. Cuman kita sebagai manusia seminimal mungkin untuk memberi suatu keputusan yang salah. Sehingga saya mengambil keputusan itu berdasarkan peraturan, tata tertib, terus berdasarkan pengalaman, dan semua itu menjadi pertimbangan. Artinya ada beberapa kasus sehingga seakan-akan merugikan siswa kan gitu. Sebenarnya bukan itu merugikan siswa. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana suatu tata tertib peraturan ditaati oleh semua lapisan keluarga besar SMP yang maupun dari segi guru, dari segi semua elemen yang ada di sekolah. Sehingga manakala seseorang atau siswa melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan tata tertib, sebenarnya kebijakan untuk memberi sanksi, memberi hukuman, esensinya bagi pemegang kebijakan itu adalah melaksanakan suatu kewajiban tata tertib, suatu undang-undang. Tapi bagi si pelaku, dia merasa mesti dirugikan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka melangkai rambu-rambu yang telah digariskan. Kita melihat keputusan salah itu dari segi mana? Kalau dari segi keputusan pengambil kebijakan, insya Allah karena sudah mengambil pertimbangan seminimal mungkin untuk
mengambil kebijakan keputusan itu konsekuensi yang paling kecil. Ya. Selama ini Bapak kalau mengambil keputusan, apakah ada prosedurnya, apakah ada langkah-langkahnya Pak? Ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, langsung ini aja langsung. Biasanya saya mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib. Dan tata tertib itu pelaksanaannya, sanksi itu mulai dari yang ringan terus meningkat. Tapi selama ini apapun pelanggarannya tidak pernah terjadi sekolah ini sampai menonaktifkan sesuatu. Kecuali menonaktifkan itu atas dasar pertimbangan dari yayasan. Misalnya ada siswa yang masih di sekolah, tapi dari yayasan tidak diperbolehkan, itu sebenarnya sekolah apa ya, membuka pintu gitu ya Pak ya, istilahnya. Selama yayasan masih membuka pintu, sekolah tetap menerima. Seandainya saya tidak menerima, tidak membuka pintu, karena di sini peraturannya kan tidak boleh berangkat dari rumah. Menurut Bapak yang paling efektif tuh Pak ketika mengambil keputusan yang membingungkan atau yang dilema itu Pak bagaimana? Misalnya Pak ternyata ada Bapak bingung nih, anak yang mana yang ngambil ya memutuskan suatu keputusan itu, apakah harus A atau harus B? Itu biasanya Bapak lebih efektifnya tuh berperilaku seperti apa atau bersikap seperti apa? Seumpamanya ada anak yang melanggar, cuman pelakunya tidak ketahuan, itu maksudnya. Nah, saya biasanya menggunakan orang ketiga. Jadi kalau biasanya silakan kalian hubungi wali kelasnya, karena anak-anak yang mau ngaku langsung kan biasanya saya menggunakan pihak ketiga melalui wali kelas, melalui teman-teman. Nanti anak-anak itu kan kalau ke wali kelas lebih terbuka, karena anak-anak tahu saya itu tidak bisa di kehidupan saya, anak-anak tidak bisa bohong. Aku memang sudah tahu karakter saya, tidak mau dibohongi, tidak bisa dibohongi. Ada nggak Pak hal-hal yang paling menantang ketika mengambil keputusan? Misalnya menentukan siswa Pak tentang kebijakan di sekolah Pak, apakah ada hal yang membuat Bapak tertantang? Kalau saya ambil kebijakan yang seakan-akan menantang saya untuk terus, itu masalah terlebihnya semangat walaupun usia sudah tinggi, melihat teman-teman baik dari segi tenaga-tenaga, karena mereka semangatnya usia masih muda semangat, jadi saya juga ikut semangat karena memberi motivasi kepada mereka, dorong kepada mereka, karena mereka itu dari usia sangat potensial. Saya harus lebih energik daripada mereka sebagai penyemangat agar teman-teman lulus dan lain-lain itu juga lebih semangat. Masa balanya sekolah begitu semangat, masa yang muda-muda ada lebih energik kan? Karena sudah beberapa tahun terakhir ini saya sudah ulang lagi ke yayasan itu minta desain karena review usia, review kesehatan, cuman dari yayasan belum mengizinkan saya, sehingga karena masih dipercaya saya, walaupun usaha ini saya menghargai kepercayaan yayasan yang bisa saya harus dibuktikan dengan semaksimal saya pengabdian dari sekolah.
nggak Pak? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya karena mengatasi masalah itu lebih baik, lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Walaupun ditunda toh masalah juga diatasi, cuman kita bagaimana cara mengatasi. Biasanya kan ada laporan dari kepala sekolah. Sebenarnya saya ingat hari itu juga, misalnya lagi bingung nih Pak, harus ngambil kebijakan apa atau menentukan apa. Ada kalanya kan beberapa kepala sekolah itu langsung begini aja tanpa mikir lagi gitu Pak. Saya pikir dulu, tidak pernah bilang gitu. Apakah Bapak juga seperti itu? Kalau saya sudah mentok biasanya, maaf ya, karena saya itu kadang mikirin orang keluarga di rumah lagi ruwet punya masalah. Biasanya saya manggil salah satu orang-orang sekitar saya, bagaimana ini cara mengatasi. Baru kita musyawarah ambil keputusan. Kalau sudah saya mentok, kalau selama saya masih bisa berpikir itu kebijakan. Kadang-kadang saya ambil kebijakan itu spontanitas sesuai dengan norma, yang penting sesuai dengan apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Bapak untuk mengambil keputusan Pak di dalam kasus-kasus yang membuat Bapak? Ya banyak faktor. Yang pertama memang saya menanamkan ke anak-anak itu faktor yang paling penting. Tanamkan ke anak-anak bahwa bohong itu tidak bagus. Sehingga anak-anak kalau apapun kejadian, kalau sudah diinterogasi mesti jawab yang benar tanpa bohong, karena sudah ditanamkan mulai awal tidak usah berbohong. Itu yang pertama. Yang nomor dua, support dari teman-teman atas semua kebijakan, semua tata tertib dari ya bapak, ibu, tangga pengajar itu semua mendukung. Artinya saya tidak bekerja sendiri, dan semua bekerja sama saling mendukung untuk mendisiplinkan anak-anak untuk mentaati peraturan dan tata. Tanpa dukungan dari teman-teman, guru, bapak, ibu, saya bekerja sendiri dan tidak akan maksimal. Kalau misalnya nih Pak, sekarang kan kita lagi mengurus tentang IKM nih Pak, yang pelajaran baru Pak. Kan kebijakan dari Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengadaptasikan ke IKM. Ini kan bantuan ya Pak ya dari teman-teman atau Bapak. Dan hari ini tahun ini harus IKM atau bagaimana? Sebenarnya mulai dari tahun kemarin itu dari bapak-bapak yang daerah di dinas itu menyarankan SMP biologi itu sudah mendaftarkan. Cuman saya pikir kita lihat perkembangan dulu. Nomor satu, nomor dua, memang kita belum siap untuk melangkah ke sana, sehingga mempersiapkan diri dulu, baik dari perangkat semua tenaga pengajar, termasuk pada sekolah, maupun siswanya. Dan walaupun tidak siap 100%, paling tidak kita sudah mulai buka-buka tentang KM itu. Sehingga kalau mulai tahun-tahun sebelumnya kita langsung daftar, itu ibaratnya kayak ayo gitu. Tanpa tahu apa kerangkanya kayak gimana, kayak orang ngajak itu ayo kan gitu. Iya Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan untuk teman-teman yang melihat ini? Pembelajaran mengambil keputusan intinya pihak saya sebagai kepala sekolah, mestinya sebagai kepala sekolah itu mempunyai beban tanggung jawab baik
itu keputusan yang menyangkut eksternal maupun keputusan yang menyangkut internal. Nah, semua keputusan itu intinya ada seperti pembukaan saya tadi bahwa suatu keputusan itu kalau berdasarkan kata hati, insya Allah itu berhasil dan seminimal mungkin untuk mencari konsekuensi yang terjadi. Kuncinya keputusan kata hati. Berarti kalau kita pengen mengambil keputusan atau nanti misalnya nih Pak, saya bapak tidak masuk, kemudian digantikan dengan guru yang lain untuk mengambil keputusan, berarti harus mencari resiko yang paling kecil ya Pak, yang agar biar bisa berjalan dan bisa memaksimalkan kebijakan nanti. Iya, risiko konsekuensi yang terkecil di samping itu bermanfaat nggak keputusan itu, bisa meluangkan nggak ke depannya, kan gitu. Kata kuncinya bermanfaat apa Iya, tidak? iya keputusan itu. Jangan sampai ini ambil keputusan seminimal mungkin konsekuensinya. Cuma tidak dinilai manfaatnya, kan percuma juga. Keputusan itu bisa berdaya guna, efektif enggak gitu. Iya. Ya Pak, gitu aja Pak. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang bisa melihat video ini. Mohon maaf kalau ada penjelasan saya kurang sempurna atau kurang lengkap dan segi apapun maklum sebagai manusia biasa tidak luput salah dan keliru. Kalau ada pertanyaan yang membingungkan tadi Pak. Oke, itu aja Pak dari saya. Sebenarnya Pak, ada satu lagi yang pengen saya jelaskan dari materi yang saya dapat ya Pak. Bahwa dalam pengambilan keputusan itu Pak ada yang namanya pengambilan prinsip. Mungkin Bapak pernah mendengar namanya berpikir hasil akhirnya itu mengurangi namanya resiko tadi. Sudah dapat dari Pak pernyataan dari Pak. Kemudian berpikir berdasarkan peraturan dari Bapak sudah menjelaskan sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan moral yang ada. Yang terakhir Pak, jangka pendek sama jangka panjang. Jadi memang katanya sih dari yang saya dapat itu berefek nggak ke jangka pendeknya, berefek nggak ke jangka panjang. Seperti saya tadi yang saya nanti Kalau satu keputusan itu efeknya kita dari efek yang untuk jangka pendek dulu. Iya, masa jangka panjang akan melewati jangka pendek, baru jangka pendek itu step baru ke jangka panjang. Kalau yang saya pahami kalau ini Pak, kayak kita pengen membuat visi dan misi itu Pak, itu kan untuk jangka panjang Pak. ya jangka panjang, tapi kan ada tahapannya. Ya, pemaparannya dari jangka panjang itu ibarat kalau dulu ada retorika rencana pembangunan 5 tahun. Di Soeharto itu bukan 5 tahun, sebenarnya 20 tahun atau 25 tahun. Cuman oleh Pak Harto itu per 5 tahun, sehingga ada peningkatan. Dari per 5 tahun itu ada tahapannya lagi. Jadi memang hasilnya pendek dulu ya Pak ya. Iya. Di depan dulu nih Pak, baru mikir ke depannya lagi. Ya, untuk mencapai suatu visi dan misi itu kan adalah ibarat orang mendapatkan mutiara di dalam lautan. Gak mungkin kita langsung ke lautan, mesti ada perahu untuk mendapatkan lautan, nyelam ke lautan untuk mencapai visi dan misi atau untuk mencapai target. Mesti ada tahapan-tahapan, jangka pendek, jangka menengah, baru ke jangka panjang. Terima kasih ya Pak ya. Dari saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Miss Fatma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Miss Fatma.
ya? Boleh, Oh ya, dengan baik. senang hati. Jadi ini Miss, saya pengen bertanya tentang permasalahan Miss sebagai pembina pramuka ketika Miss ini pengen mengambil keputusan. Nah, saya langsung ya Miss ya. Misalnya Miss, bagaimana Miss Fatma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau dilema etika itu benar dengan benar, kalau yang bujukan moral itu benar dengan salah. Itu bagaimana sampai bisa mengidentifikasi kasus Sebenarnya itu hanya di dalam pembina dan pembina saja, karena di luar sana ketika saya mengadakan suatu musyawarah pasti ada saja pembina yang tidak melaksanakan pembinaan sesuai dengan SK. Jadi ada yang saya menurut SK pramuka begini, tapi yang satunya begini, tapi kita sama-sama pembina di situ. Menjadi bentrok dan akhirnya ada konflik yang harus diselesaikan. Jadi melihat dari kasusnya terlebih dahulu ya Miss. Ya, Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini Miss, selama ini bagaimana Miss Fatma dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama di bidang pramuka, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya gini Miss, sampai bingung untuk mengambil keputusan yang mana, padahal itu sama-sama benar. Sampai pernah melakukan apa saja? Ya, di tahun berapa ya? Kalau tidak salah 2018 atau 2019 yang kemarin itu ada dua kegiatan ini bentrok. Di sini harus melaksanakan perjusa perkemahan lah intinya. Sedangkan di Kuartal sana di Kuartil Cabang saya dengan acara lain begitu. Nah, dari dua ini sama-sama penting dan sama-sama tidak bisa saya tinggalkan. Karena undangan sudah tertera di situ, dan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai pembina di perkemahan juga tidak mungkin karena waktunya sudah mepet. Jadi cara saya itu hanyalah saya lihat dulu di acara yang diadakan oleh Kuarcap Bangkalan ini saya sebagai apa. Kalau saya hanya sebagai anggota dan saya hanya diminta untuk hadir saja, maka saya tinggalkan dan saya mohon ini diwakilkan kepada pembantu pembina saya. Sedangkan yang di sini yang perkemahan di SMP tetap saya yang menangani. Jadi karena posisi sampai lebih diperbantukan di sekolah, jadinya sampai lebih memilih yang di sekolah ya Miss ya. Meskipun pada jamnya dan waktunya juga sama gitu ya Miss ya. Lanjut ya Miss ya. Biasanya nih Miss, langkah-langkah atau ada prosedur apa yang biasanya Miss lakukan jika bertemu dengan keputusan yang buat sampai membingungkan tadi, dilema etika tadi? Sama-sama benar gitu. Iya benar. Sebenarnya ada ini pengalaman saya dengan pembina yang kita itu sudah bersama sejak tahun 2014 gitu. Nah, ternyata si pembina ini saya lihat tahun 2017 kemarin ternyata track recordnya itu dia ingin merongrong. Jadi merongrong maksudnya itu gini, setiap ada pembina baru itu bukan mau diluruskan, tapi dia dibengkokkan gitu. Jadi harus ikut dengan kayak peraturannya dia. Jadi saya saat itu sempat bingung juga. Ini kan teman saya, sama pembina, dan dia sebenarnya juga senior saya di pramuka. Kok ternyata dia memiliki sudut pandang yang lain dan dia tidak sesuai dengan SK sebagai pembina. Jadi contohnya begini, banyak juga anak-anak di pondok sini, adik-adik pramuka itu ada pendidikan kami itu juga, wah kok bagus ya bentuk hasbuknya gitu. Jadi saya lihat, dek bentuk hasbuknya kok beda. Ternyata ya pembina yang itu yang memberitahukan, yang dia sudah sesuai dengan peraturan ya. Cuma hasbuk saja kata-kata yang itu Kak. Tidak bisa, memang harus dengan peraturannya ya begini, lipatnya begini, jangan dilipat yang lain. Gitu. Ternyata setelah saya lihat track record, memang pembina tersebut bersama teman-temannya bermasalah. Suka membuat peraturan baru. Iya. Seperti itu. Biasanya sampai ngapain Mas kalau bertemu dengan seseorang yang seperti ini? Dan saya sebagai teman waktu itu juga saya saling
bukannya ini ya yang benar. Ya tapi ya ditanggapinya dengan bercanda ya sama mereka. Ah cuma hasbuk saja. Iya kak, ini salah. Kak kalau tetap seperti ini saya lapor juga. Jadi melaporkan ya. Laporkan ke bagian ini. Iya. Gitu ya Miss ya. Iya. Santai saja. Hal-hal ya. Biasanya nih hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif ketika dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang benar-benar. Misalnya nih Miss, contohnya nih apakah di ketika pramuka itu apakah ada anak yang sedikit terlambat atau ada anak yang sebenarnya dia benar tapi aslinya bagaimana terus mungkin bisa dijelaskan. Kalau masalah terlambat itu paling banyak ya kasusnya. Jadi kalau ada anak yang terlambat ya sebenarnya saya panggil dulu. Kenapa terlambat? Maaf kak, sepatu saya tadi dicolong. Sepatu saya tadi masih basah. Jadi ini saya harus pinjam dulu. Oh hasbuk saya ketinggalan. Jadi saya lihat dulu alasannya kenapa. Dan Alasannya yang pertama, kalau alasan karena memang begini, anak yang berbohong sama anak yang jujur pasti kelihatan dari gestur, lalu dari kontak mata juga berbeda. Terus saya lihat dari track record anak ini selama di pelajaran lain seperti apa. Oh berarti anak ini jujur. Berarti kalau yang jujur, okelah dimaafkan, dimaklumi ya, dimaklumi. Kalau yang anak-anak yang biasanya sering bikin alasan sendiri. Bagaimana ya? Ya biasanya saya gini, masa 1 minggu ini saya suruh beli hasbuk, kamu nggak beli, gitu. Karena ada uangnya, bukannya setiap minggunya dikirim ya dan itu dengan jumlah yang besar. Ya diam aja, akhirnya saya gini aja. Kalau tetap seperti ini sudah berapa kalinya kamu melanggar karena tidak pakai hasbuk dan terlambat, 1 kali lagi berarti harus ada sanksi. Pemberian sanksi Itu yang terakhir kalau sudah adanya tidak bisa. Baik. Lanjut nih Miss. Hal-hal apa saja yang selama ini Miss lakukan yang merupakan tantangan ketika sampai mengambil keputusan yang dilema kita? Tantangannya apa Miss? Ya itu tadi apa ya? Misalnya ada pembina yang sebenarnya dia teman saya sendiri, kita sudah menyusun satu program kerja yang sama, tapi dia sendiri yang yang seperti tidak ingin saya maju. Tidak ingin rekannya berkembang juga. Ya, tapi di satu sisi saya kasihan karena dia yang selalu membantu saya. Sampai yang lakukan adalah yang saya lakukan, saya bikin tegas saja, Kak mohon maaf jika tidak sesuai dengan SK, mungkin kita ini aja Kak, mungkin datangkan yang memang benar-benar satu lagi pembina yang benar-benar dia bekerja dengan SK. Peraturan lah dengan bina wasa ataupun bina muda kita datangkan yang kita dijelaskan di sini. Jadi kalau memang berbeda ada pihak ketiga. Berarti ada pihak ketiga ya Miss ya, benar-benar. Jadi memang kalau tantangannya memang kalau ketemu orang yang seperti itu berarti kita mencari bantuan dengan dan bantuannya harus yang memiliki istilahnya lebih tinggi dari kita. Jangan yang sama, nanti yang sama karena dia teman saya, rekan saya jadinya ya kayak dia yang diremehkan gitu ya. Nanti kalau rekannya dia jadi saya nanti dia. Nah ini Miss, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ketika dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah sampai ketika mengambil kasus ini Miss, sampai itu langsung penanganan di hari itu juga atau sampai nunggu besok aja lah, nunggu hari Senin atau nunggu hari Selasa? Karena saya orangnya tidak mau menunda suatu pekerjaan. Jadi langsung ya? Saya langsung, tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahannya sulit, ya mungkin saya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. Harus 2 hari? Ya lebih. Lebih ya? Ya. Namun kalau itu hanya masalahnya ringan sama seperti tadi, anak terlalu kenapa dulu, berarti langsung clear di hari itu. Biasanya kalau membutuhkan waktu yang agak lama seperti yang tadi disebutkan yang 2 hari itu, apakah ada prosedur atau langkah-langkah yang atau ya masih mikir-mikir dulu atau masih konsultasi atau bagaimana? Ada, misalnya kalau ada anak yang alasannya terlambat terus,
anak ini sebenarnya tidak ada masalah, hanya alasan yang dibuat-buat. Baiklah, mungkin untuk hari ini dimaklumi, lalu saya coba cari track record dulu apakah benar selama 1 minggu dia tidak dikirim jemput sama orang tuanya, sehingga dia tidak punya uang untuk entah membeli hasbro gitu. Saya lihat dulu benar tidak, nah, baru nanti orang tuanya akan menemui saya. Tidak ibu, itu karena setiap hari Minggu saya kirimkan ke anak ini segini, sudah saya kasihkan sejumlah uang ini untuk beli atribut untuk dia, untuk sekolahnya dia tuh segini, misalnya 100.000 untuk ini, 100.000 untuk dia jajan seminggu untuk apa. Jadi ini cukup sebenarnya. Baru di situ ketahuan anak ini hanya buat-buat. Jadi pertama harus mencari dulu ya Mas ya, kebenaran dulu Ya, ya. kebenarannya dulu yang benar seperti apa. Iya ya. Lanjut ya Miss ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Anda atau Miss Fatma sendiri ketika mengambil keputusan yang dilema etika? Maksudnya apakah ada orang yang membantu sampean? Apakah ada faktor-faktor pendukung? Kalau orang-orang sudah pasti dari Bina Wasa, Bina Muda dari Warca. Mohon maaf ya, Bina Wasa itu apa? Bina Wasa itu istilahnya gini, Bu Repa. Bina Wasa, Bina Muda ini sama-sama adalah pelatih pembina. Oh, pelatih pembina. Ya, cuma kalau Bina Wasa ini saya tidak bisa menjelaskan secara panjangnya lengkapnya. Yang jelas kalau Bina Wasa itu apa ya? Yang usianya tuh jauh lebih dari kita. Kayak senior gitu Senior dari senior banget. Kalau yang Bina Muda itu biasanya yang masih ada sepantarannya kita, cuman dia itu sudah pernah latihan latihan itu sudah memiliki kita mahir atau apa segala apa. Biasanya yang membantu adalah mereka. Dan kalau di lingkungan sekolah ini sendiri, gudeg ini sendiri, biasanya dari Kamadigus atau kepala sekolah dan wakil Kamadigus. Baik. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir ini. Dari semua yang telah sampaikan, yang telah Miss Fatma sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa Miss yang dapat Miss Fatma ambil ketika sampean mengambil sebuah keputusan? Apa pelajarannya? Intinya jangan cepat-cepat mengambil keputusan jika tidak ada masih belum ada kebenarannya. Ya, satu. Lalu pikirkan baik-baik tentang mengambil keputusan. Jadi jangan pokok hari ini selesai, jangan dulu. Jadi harus dicari dulu ini alasannya kenapa. Jadi kebenaran ya. Kebenarannya dulu, jangan langsung ini harus dihukum saja begini, itu tidak benar di sistem alamnya. Itu aja Miss. Ya. Baik Miss, terima kasih karena telah menjawab beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan dilema etika maupun rujukan moral. Terima kasih ya Miss. Saya juga terima kasih sekali. Ya, semoga